Swallow sana! Sana Flingo! Ape-ape! Yeah! Kuasa elemental kristal merupakan kuasa tahap ketiga dari elemental tanah dan juga gempa. Penguasa asal kuasa elemental kristal yaitu Hangkasa atau bisa dikenal sebagai Tokasa. Tokasa pertama kali muncul pada film Boboiboy Movie 2. Ia berperan sebagai Tok, gurunya Boboiboy dan Gopal. Namun Tokasa ini belum yakin dengan kemampuan Boboiboy menguasai kuasanya, sehingga ia terpaksa merebut kembali kuasanya secara cuma-cuma untuk menghentikan Retaka yang kedua kalinya. Namun malangnya Tokasa ini sudah gak mampu menghentikan Retaka, sehingga kuasanya pun berhasil direbut oleh Retaka. Mungkin penyebab Tokasa kalah dari Retaka dikarenakan fisiknya yang semakin tua. Seharusnya sih Retaka juga tua nih fisiknya, tapi karena kristal yang membuat ia membeku menjadikannya ia menjadi awet muda. Kuasa elemental kristal berasal dari Power Spera Crystal Bot. Selama menggunakan kuasa elemental kristal, Tokasa juga menggunakan power speranya sebagai armornya. Berbeda dengan Retaka yang tanpa menggunakan power speranya. Selain itu, Tokasa dapat membuat pedang kristal, tombak kristal, dan juga perisai kristal sebagai senjatanya. Sedangkan Retaka hanya membuat cakar kristal aja. Dan juga logo kuasa kristal ini berbeda-beda tergantung siapa penggunanya. Logo kristal dari Tokasa seperti ini, sedangkan Retaka seperti ini. Kalau di Boboiboy seperti apa ya kira-kira? Walaupun Boboiboy belum pernah menggunakan kuasa kristal, akan tetapi ia pernah mengeluarkan kuasa kristal dan juga golem kristal pada Boboiboy The Movie. Ya mungkin aja itu easter egg di Boboiboy The Movie, bahwasanya kuasa tahap 3 dari Boboiboy Tanah yaitu kuasa kristal, atau bisa disebut juga dengan kuasa istimewanya dari Boboiboy Gempa. Karena pada saat Boboiboy The Movie tidak ada rencana Boboiboy akan mendapatkan kuasa tahap ketiga, jadi nggak kepikiran sampai situ ya. Lalu nanti bagaimana ya cara Boboiboy mendapatkan kuasa elemental kristal? Ya mau gimana lagi dong, belajar sama penguasa asalnya. Kan penguasa asalnya masih hidup, tapi dia itu udah tua. Dan ada momen nih di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu keberapa tuh saya lupa. Boboiboy ingin belajar kuasa elemental kristal dari Tokasa, namun dengan nada yang keras Tokasa menolaknya dengan alasan dia itu lupa caranya. Apa bener nih Tokasa itu lupa? Atau hanya pura-pura aja? Dia kan dikenal dengan tipu muslihatnya. Si Retaka juga udah kenal banget tuh sama Tokasa yang penuh tipu muslihat.
Ya, kemungkinan sih memang bener kalau Tokasa itu udah lupa. Mengingat umurnya yang udah tua banget, pasti juga dia udah sedikit pikun. Well, mungkin ada saatnya bila Tokasa udah ingat kembali caranya, ia langsung mengajarkan Boboiboy cara mendapatkan kuasa elemental kristal. Kira-kira gimana ya nanti tampilan Boboiboy apabila ia mendapatkan kuasa elemental kristalnya? Apa ia akan menggunakan kristal bot seperti Tokasa atau tidak? Atau Boboiboy akan memiliki tampilannya sendiri berbeda dari tampilan Tokasa dan juga Retaka pada saat menggunakan kuasa kristal? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Baiklah, itu saja konten kali ini. Bila teman-teman ada saran atau ingin request pembahasan untuk konten selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Insya Allah akan Mimin buatkan kontennya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka. Share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Final episode Boboiboy Galaksi Baraju beda jauh sama versi komiknya, yang mana Pak Pato ngeluarin robot klon dari Panglima Perapi sama Mas Wais, terus Fusion Sopan jadi spotlight utama di Arts Baraju. Tapi pas dianimasikan ulang sama Monsta, ceritanya dirombak total. Pak Pato malah membuat robot raksasa bahkan lebih besar dari Gargantua S. Jadinya Arts Baraju ini bener-bener jadi panggung utamanya elemen Blaze sama Ice. Di episode terakhir juga akhirnya ditampilin elemen tahap 3, yaitu Nova sama Blizzard. Gak perlu banyak bacot sih, intinya keren banget. Sisanya kalian semua bebas komen sesuai perasaan masing-masing. Tapi sebelum kemunculan mereka berdua, kita disambut dulu dengan ketua kita si Abang Kawasan yang sangat berkontribusi dalam kebangkitan kuasa tahap 3. Mungkin tanpa dia Boboiboy gak akan bisa keluarin kuasa tahap 3 Nova dan Blizzard. Well, tapi jujur aja di bagian ini Mimin lumayan kasihan sih sama Fusion Sopan. Soalnya di versi animasi dia bener-bener kelihatan kayak dikecilin perannya. Padahal kalau kita flashback ke versi komiknya, spotlight utama di Arts Baraju itu jelas banget milik Sopan. Dia yang jadi pusat perhatian, dia yang punya momen keren, dan dia yang ngatur jalannya cerita. Tapi entah kenapa pas masuk ke versi animasi, Fusion Sopan malah kerasa kayak karakter sampingan yang cuma numpang lewat. Kemunculannya pun dibuat kayak ya udah sekedar ada, hanya muncul buat tenangin ketua puak. Terus habis itu lawan robot-robot yang bisa dibilang terlalu gampang banget buat sekelas Boboiboy. Jadi kayak nggak ada tantangan dan nggak ada momen wahnya. Padahal buat fans, apalagi yang ngikutin komiknya, pasti banyak yang berharap Sopan dapat porsi keren lebih banyak. Tapi ya mau gimana pun, kita sebagai penonton cuma bisa nerima aja apa yang udah Monsta pilih. Mungkin menurut mereka perubahan ini lebih cocok sama alurnya, atau mungkin mereka punya rencana lain ke depannya. Yang penting hasil akhirnya tetap dinikmatin aja. Kadang yang kelihatan berbeda ini bisa jadi langkah terbaik versi Monsta. Jadi ya enjoy aja dan biarin fans lain curhat sesuai perasaannya masing-masing. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.